Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu waktu baru kuliah ketemu dosen hebat, begitu masuk pertama kali di kelas dia ngasih Pak Sabuki, namanya almarhum Pak Sabuki, dia ngasih satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh teman-teman saya satu kelas, mungkin saya semester 2 atau semester 3, saya lupa. Dia bilang, apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan di departemen yang lain selain Departemen Agama? Ini pertanyaan tahun 84 waktu saya baru masuk kuliah, umur 23 waktu itu. Apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan departemen yang lain? Dan yang lain teman-teman saya lihat gak ada yang bisa jawab. Dan terus kata Pak Sabuki itu almarhum, dia bilang bedanya kalau korupsi di Departemen Agama itu lebih islami dibanding departemen yang lain. Kenapa? Karena korupsi di Departemen Agama itu diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca di jawaban.com ya. 4 kasus besar di Kementerian Agama, dari korupsi Al-Quran sampai dana haji ya. Jawab Pos, Kementerian Agama kembali disorot pasca penetapan tersangka mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Humurzi alias Romi. Dia ditangkap terkait dengan dugaan suap transaksi jabatan ya. Di mana? Di departemen, di Kemenak ya, di Kementerian Agama. Selain Romi, KPK juga menetapkan 2 pejabat Kemenak, yaitu Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik Muhammad Muafak Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Kemenak Jawa Timur Haris Hasanuddin ya. Jadi kita singkat aja ceritanya, ini ada korupsi di Menlak ya. 1, Menteri Agama Said Agil korupsi dana abadi umat ya. Terus yang kedua, korupsi Al-Quran. Ketiga, ini kasus-kasus besar ya, Menteri Agama Surya Dharma Ali korupsi uang haji. Keempat, Ketua Umum P3 Romahur Mursi suap pengisian jabatan di Kementerian Agama. Kita baca dulu yang pertama ya. Ini untuk memberikan pelajaran untuk kita semua. Jangan bermain-main ya dengan melakukan satu penyelewengan gitu ya, kita menjabat. Ya, Menteri Agama era Presiden Megawati Said Agil Husin Al-Munawar menjadi terpidana kasus dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan haji ibadah haji tahun 1999 sampai 2023 ya kan. Yaitu kira-kira itu, pokoknya dia masuk penjara. Kasus ini diduga merugikan uang negara sebesar 719 miliar ya kan. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 7 Februari ya menjatuhkan pidana 5 tahun penjara untuk Said Agil Munawar yang hafal Quran itu. Said dinilai terbukti menggunakan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak sesuai ketentuan ya kan. Jadi kemudian pada 19 April 2006 Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Said menjadi 7 tahun setelah dia melakukan PK ya, banding, ditambah ya 7 tahun penjara. Namun pada Agustus 2006 Mahkamah Agung dalam putusannya kasasi memvonis Said Agil 5 tahun penjara atau sama seperti keputusan PN Jakarta Pusat ya. Kedua, korupsi Al-Quran ya. Ini kasus ini mengejutkan ya, karena dikorupsi dari dana pengadaan Quran pada tahun 2011 dan dari APBNP Perubahan dan juga APBN 2012 ya. Kapan mulainya? Saat kasus ini bermula saat Kementerian Agama ya mengalokasikan dana 22,855 miliar untuk pengadaan kitab suci Al-Quran tahun 2011 di Ditjen Bimas Islam. Pada saat itu proyek pengadaan Al-Quran ini dimainkan oleh anggota Banggar DPRI. Anggota Banggar ikut-ikut orang DPR Zulkarnain Jabar bersama
Fahad Al-Fauz alias Fahad Al-Rafiq dan Denny Prasetya itu. Lalu pada tahun 2012 Kemenak kembali menganggarkan pengadaan Al-Quran senilai 59,375 miliar ya. Lagi-lagi Zulkarnain Jabar, Fahad Al-Rafiq dan Denny Prasetya yang menangani proyek itu. Waduh. Zulkarnain Jabar yang menjadi anggota Banggar DPR, orang DPR ini ya kan, jadi korupsinya di Banggar, betul seperti Rocky Gunung ya. Banggar ya, badan anggaran DPR itu dijadikan sarang korupsi ya. Berusaha meloloskan anggaran itu di DPR bersama Fahad Al-Rafiq, sedangkan Dendi mengelola proyek kitab suci tersebut. Pada September 2012 KPK menemukan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Al-Quran sebesar 27,056 miliar ya. Terus macam-macam ini akhirnya diputus ya kan pada 29 September 2017. Fahad divonis 4 tahun, denda 200 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Fahad terbukti menerima suap 3,411 miliar, sementara Zulkarnain Jabar yang anggota Banggar di DKI, di mana DPR itu dan anaknya Denny Prasetya, anaknya ini meski sempat banding atas vonis hakim namun banding ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada 30 Mei 2013 menghukum Zulkarnain Jabar 15 tahun ya, penjara, denda 300 juta, 15 tahun nih, dan diwajibkan membayar utang pengganti 5,745 miliar. Sedangkan Denny Prasetya anaknya tadi ya dihukum 8 tahun penjara, denda 300 juta. Masya Allah ya kan, sekarang yang udahlah, Masya Allah, kita berlindung ya, anak dan keturunan kita itu tidak tetap menyembah Allah dan tidak menyembah berhala dan tidak ngambil uang orang lain ya, korupsi. 3. Menteri Agama Surya Dharma Ali korupsi uang haji. Dia waktu itu sebagai Menteri Agama zaman Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi terpidana kasus korupsi dana penyelenggaraan haji dan korupsi dana operasional Menteri DOM atau DOM. Pada 15 Juli 2015 ya, Surya Dharma Ali menjadi tersangka korupsi dana operasional menteri. Dia diduga menggunakan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadinya, bukan terkait pekerjaan sebagai Menteri Agama ya kan. Pada 11 Januari 2016 Hakim Ketua Aswijon menyatakan Surya Dharma Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan korupsi ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 sampai 2013 dan terbukti menyelewengkan dana operasional menteri 1,8 miliar. Dia dihukum 6 tahun penjara ya kan, denda berarti sudah keluar sekarang ya, denda 300 juta, subsidi 3 bulan kurungan dan uang pengganti 1,821 miliar. Akibat perbuatan Surya Dharma Ali secara bersama-sama tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar 27,2 miliar dan SR-nya apa? SR 17 juta. 2 hari setelah pembacaan vonis, KPK mengajukan banding ya atas putusan itu karena vonis kepada Surya Dharma Ali tidak sesuai tuntutan jaksa, yakni pidana 11 tahun, denda 750 juta, subsidi 6 bulan kurungan serta uang pengganti 2,2 miliar. Pada 19 Mei, inilah hari bersejarah ya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus di tingkat banding. Hasilnya Surya Dharma Ali divonis 10 tahun, lebih besar, lebih berat ya, penjara. Pengadilan juga mencabut hak Surya Dharma Ali untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun ke depan. Yang keempat, yang terakhir,
sebelum subuh nih udah bunyi itu tarhim ya. Ketua P3 suap pengisian jabatan di Kemenak. Ketua P3 kemana dia sekarang? Romahur Muzi alias Romi terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh penyidik kopi oleh KPK di Surabaya tanggal 15 Maret tahun 2019 ya. Selain Romi 5 orang ikut ditangkap gitu. Terus akhirnya gimana kasusnya Romi ini ya? Akhirnya zamannya Lukman Saifuddin jadi saat dari hasil penggeledahan pada Senin 18.30 ini beritanya karena ini pokoknya dia akhirnya di penjara ya. Itulah ya kasus-kasus besar dari Kementerian Agama, dan diingatkan oleh dosen saya almarhum Pak Sabuk yang berjasa membuat saya itu lebih semangat menghadapi kehidupan. Dia anaknya 13 ya. Salah satu anaknya itu Rohama bin anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi Pak Sabuk almarhum itu bilang, apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan di departemen yang lain? Di Departemen Agama korupsinya lebih islami katanya, karena memakai atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pendidikan kepada mahasiswa baru yang sangat indah, yang berkesan setelah 40 tahun kemudian masih saya ingat betapa korupsi itu harus dijauhi oleh anak-anak muda, ditanamkan sejak dia masih di bangku kuliah. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber. Terdoa di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.